Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang konsep pendidikan anak usia dini perspektif Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran. Konsep pendidikan anak usia dini perspektif Islam. Mendidik adalah sebuah kewajiban dari orang tua, karena anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta. Dan kelak orang tua akan dimintai pertanggungjawaban dari anak-anaknya. Namun, masih banyak orang tua yang belum mengerti ataupun tidak tahu tentang cara mendidik anaknya, karena keterbatasan ilmu ataupun pendidikan orang tuanya yang kurang. Islam sangat mengedepankan pendidikan. Dengan adanya pendidikan yang baik dan berkualitas, setiap individu yang memiliki kompetensi pasti akan bermunculan dan bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk masyarakat. Oleh sebab itu, proses pendidikan harus dimulai sejak usia dini dengan memberikan nilai-nilai karakter yang bisa menstimulus peserta didik agar menjadi individu yang baik dengan segala potensi yang dia miliki. Adapun apabila ditelusuri periode kehidupan yang ditempuh, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Beberapa fase seperti masa prenatal, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Masa balita dan masa kanak-kanak adalah masa usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan serangkaian upaya sistematis dan terprogram dalam melakukan pembinaan yang ditujukan kepada anak usia dini yang dimulai dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Usia ini menurut Gautama disebut dengan the golden age atau masa keemasan, yang menentukan masa depannya sekaligus masa kritis dalam kehidupan si anak. Melihat beberapa hal yang mendasari terjadinya problematika dalam pendidikan seperti dijelaskan di atas tadi, konsep tujuan pendidikan dalam Al-Quran sudah seharusnya diterapkan. Artinya, konsep tujuan pendidikan seharusnya mampu mengejawantakan desain pendidikan yang telah ditulis dalam kitab suci Al-Quran, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 19. Pendidikan anak usia dini dapat disebut dengan masa keemasan atau the golden age. Pada masa pendidikan anak usia dini disebut pula dengan pedagogi, dan pendidikan dewasa disebut dengan andragogi. Pedagogi dalam artian lain adalah merujuk kepada teori pengajaran di mana guru berusaha memahami bahan ajar, mengenali siswa, dan menentukan cara mengajar. Perilaku seorang anak jika dilihat pada saat dewasa tidak terlepas dari perilaku positif ataupun negatif. Hal yang akan banyak disoroti adalah bagaimana pendidikan yang telah diterima anak pada masa usia dini. Konsep pendidikan anak untuk mencegah kejahatan dan penyimpangan seksual pada anak dalam Islam adalah dengan cara memperkenalkan jenis laki-laki dan perempuan, jenis kelamin, memisahkan tempat tidur anak, mengajarkan azab meminta izin, menanamkan jiwa maskulin dan feminin pada anak, mendidik anak agar senantiasa menjaga pandangan mata. Konsep pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19, yaitu ada berbagai macam. Yang pertama adalah pendidikan tauhid, kemudian pendidikan akhlak, kemudian pendidikan ibadah, kemudian pendidikan sosial. Dalam buku karangan Abdul Bashir MAG yang berjudul Model Pendidikan Keluarga Qur'ani, Studi Surat Al-Imran dan Luqman, tujuan pendidikan Luqman dapat dianalisis dari pokok-pokok kandungan ajaran Luqman. Yang pertama yaitu menanamkan akidah, menanamkan rasa syukur dan berbakti kepada Allah, menanamkan amal soleh,
menanamkan nilai tanggung jawab, menanamkan akhlak mulia, sopan santun, dan berinteraksi sosial. Pengaruh pendidikan anak usia dini bagi pendidikan Islam. Pendidikan pada dasarnya diberikan sejak anak usia dini. Menurut National Association for Education Your Children menyatakan bahwa anak usia dini merupakan anak yang mempunyai rentang usia dari 0 sampai 8 tahun. Dalam rentang kehidupan manusia pada masa tersebut, kehidupan merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik. Pendidikan anak dilingkupi faktor genetik dan lingkungan sangat penting bagi keberhasilan pendidikan. Kedua-duanya itulah merupakan perkembangan seseorang dalam kehidupan. Adapun menurut Al-Fikri yang dikutip oleh Jalaluddin dalam Mansur bahwa faktor genetik, psikologi, hereditas kejiwaan merupakan salah satu aspek dari kemampuan dasar manusia. Pembawaan itu dalam aktualitasnya mengalami proses tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya secara beransur-ansur dan bertahap. Faktor pendidikan orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan dan untuk menanamkan kesadaran beragama pada anak. Senada dengan itu diungkapkan Ahmad Tafsir untuk menjadikan anak yang cerdas, sehat, dan memiliki penyesuaian sosial yang baik. Peranan keluarga sangat dominan. Keluarga merupakan salah satu faktor penentu utama dalam perkembangan kepribadian anak, di samping faktor-faktor yang lain. Menurut hadis Putri, adapun nilai-nilai Islam yang menjadi pilar utama terdiri dari 3 tiang pokok, yaitu penanaman akidah, penanaman syariah, dan pembinaan akhlak. Kesimpulannya adalah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan tumbuh dan berkembang tidak pada zamanmu. Oleh sebab itu, dalam mendidik anak perlunya menyesuaikan dengan zaman sekarang. Namun, penanaman pendidikan seperti yang telah diajarkan oleh Luqman terhadap anaknya hendaknya jangan diabaikan. Karena pendidikan anak usia dini juga akan berpengaruh terhadap pendidikan Islam nantinya. Pendidikan tauhid, pendidikan akidah, pendidikan akhlak harus diberikan kepada anak usia dini, agar nantinya anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang solih dan solihah. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Akhir walihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.